Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, mahasiswa se-Bandung Raya melakukan lagi orasi unjuk rasa yang terdiri dari perwakilan semua kampus di Bandung berunjuk rasa dan berorasi tuntut Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo Jokowi bertempat di depan kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat depan Gedung Sate Jalan Diponegoro, Bandung. Pelaku unjuk rasa dari Gabungan Mahasiswa se-Bandung Raya ini menyatakan, sudah 2 tahun berlalu sejak Jokowi Maruf resmi dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2019 lalu. Namun masih terdapat permasalahan di berbagai sektor yang gagal diselesaikan oleh pemerintah, ujar mahasiswa dalam orasinya. Tuntutan mahasiswa ini yang disebut, sektor yang mencakup pemberantasan korupsi, kebebasan berekspresi dan berpendapat, perlindungan lingkungan hidup, hak asasi manusia, HAM, pendidikan, hingga penanganan pandemi COVID-19. Atas dasar itu, BEM Mahasiswa Bandung menyatakan sikapnya yaitu mendesak Jokowi Maruf untuk melakukan evaluasi besar-besaran dan mengambil tindakan tegas terhadap aktor-aktor yang menyebabkan permasalahan pada sektor-sektor tersebut. Unjuk rasa di Bandung ini sebelumnya sudah diawali oleh BEM Mahasiswa Universitas Indonesia UI di Istana Negara Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Unjuk rasa BEM setelah orasi depan Gedung Sate Bandung, para mahasiswa yang tergabung dari kampus se-Bandung Raya melanjutkan orasi ke Gedung DPRD Jawa Barat untuk bertemu dengan wakil rakyat, dengan berharap bisa didengar dan ditindaklanjuti para wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Jawa Barat untuk ditindaklanjuti ke pemerintahan kabinet di Jakarta. Kepada para mahasiswa, bila dilihat dan diperhatikan unjuk rasa mahasiswa ini niatnya baik, demi kemajuan bangsa Indonesia sendiri, namun kadang suka ada provokasi yang bergabung sehingga membuat sara keributan dan mengacaukan yang mengatasnamakan mahasiswa. Para aparat kepolisian dari Polwiltabes Bandung, Polda Jabar siap siaga memantau jalannya unjuk rasa mahasiswa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan seperti kejadian yang sudah dilakukan anarkis oleh para pengunjuk rasa dari mahasiswa. Hanya pembakaran ban bekas yang dilakukan para mahasiswa di tengah jalan depan pintu gerbang kantor DPRD Jawa Barat. Salah satunya, insentif nakes yang tiap hari, makin sini, masih dalam permasalahan. Akhirnya wakil rakyat dari 3 komisi DPRD Jabar bisa menemui dan menyalami sehingga diadakan dialog dengan para mahasiswa dengan 10 tuntutan yang dibacakan mahasiswa depan pintu gerbang gedung DPRD sambil duduk di bawah saling berhadapan. Kami, mahasiswa Jawa Barat, menuntut pemerintah Jawa Barat segera melaksanakan tuntutan dan menjalankan amanat perintah rakyat yang disampaikan pada 10 tuntutan. Yang pertama, harus menjamin kebebasan akademik, biaya pendidikan yang berdasarkan marwah akademik. Itu yang pertama, Pak. Bisa diingat poin-poin yang kami sampaikan. Yang kedua, adanya percepatan pemulihan ekonomi dengan prioritas komitmen kesejahteraan rakyat. Itu yang kedua. Semoga Bapak bisa mengingat. Yang ketiga, bisa mencabut Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, dan segala aturan turunannya. Itu yang ketiga.
Yang keempat, harus ada revisi pasal-pasal bermasalah Undang-Undang ITE yang mengancam kebebasan berpendapat dalam berekspresi. Yang kelima, harus dituntaskan pelanggaran berat HAM, hak asasi manusia, berkomitmen melindungi dan menghormati hak asasi manusia sampai kapanpun. Lalu yang keenam, menghentikan segala bentuk pembungkaman demokrasi dan jamin kebebasan sipil. Itu yang keenam, Bapak-bapak. Lalu yang ketujuh, harus bisa memenuhi hak-hak tenaga kesehatan dan tuntaskan penanganan pandemi serta permasalahan kesehatan lainnya. Yang kedelapan, hentikan segala bentuk proyek strategis nasional yang bermasalah. Hentikan segala bentuk proyek strategis nasional yang bermasalah. Yang kesembilan, deklarasikan darurat iklim dan wujudkan reforma agraria SOI. Ditindaklanjuti kepada pemerintah pusat. Sampaikan kepada Kabinet Presiden Joko Widodo bahwa hari ini mereka telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro dengan rakyat. Kawan semuanya, ada yang disampaikan pula untuk di lingkup Jawa Barat itu sendiri. Yang ingin kami sampaikan, ada dua aspek yang kami soroti atau yang kami kaji. Aspek lingkungan hidup. Yang pertama, tambang galian C di Garut dan Tasikmalaya. Biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, sampurasun. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, yang kita sayangi bersama, kita banggakan sebagai generasi muda. Pertama, mohon maaf dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dan pimpinan yang saat ini sedang rapat dengan Forkompida, dengan Gubernur, urusan COVID dan lain sebagainya yang sedang dilakukan. Dan tentunya tidak hanya bicara tentang COVID, tetapi bagaimana percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Barat. Dari tuntutan yang disampaikan oleh adik-adik sekalian, insya Allah kita lihat memang beberapa yang kewenangannya ada di pusat. Jadi ini insya Allah akan kita rangkum, kita akan buatkan suratnya, kita tunjukkan kepada tentunya kepada Pak Presiden dan juga tentunya teman-teman kami di DPR RI untuk ditindaklanjuti. Karena beberapa kewenangan yang ada adalah kewenangan pusat dan kami memang tidak bisa melakukan apa yang diminta secara langsung, tetapi harus melalui sahabat-sahabat kami di pusat. Tentang beberapa tuntutan yang ada di Jawa Barat, saya kira itu bisa kami lakukan seperti tadi lingkungan hidup dan sebagainya. Kebetulan di sini ada Komisi 4, Pak Dadik, dan juga pemerintahan di sini ada Komisi 1, Pak Sadar dan Pak Teddy, yang juga akan memberikan sampai sejauh mana kewenangan yang kita punya. Dan kami tentunya dengan senang hati menerima adik-adik sekalian, dan insya Allah juga menjadi tujuan kita bersama agar supaya bangsa ini lebih baik lagi ke depan. Kita tahu adik-adik adalah generasi muda yang akan memimpin bangsa ini ke depan. Jadi insya Allah tahun 2045, 100 tahunnya Indonesia, adik-adik harus siap menjadi pemimpin di masa depan. Jadi untuk itu kami akan terus memperjuangkan apa yang disampaikan, dan ini menjadi suatu upaya kami juga agar supaya Indonesia ini lebih baik. Sampurasun. Alhamdulillah, kami bergembira tentu kedatangan tamu rombongan besar ini ya. Tadi dari poin-poin yang dibacakan sudah cukup simpel, jelas. Bagaimana disampaikan Pak Ketua tadi, ada yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan DPR RI, itu akan kami bersurat ya Pak Ketua. Dan yang poin yang khusus Jawa Barat, kecuali yang urusan kampus mungkin itu otoritasnya kampus ya, di sana ada otonomi tersendiri, kami tidak bisa ikut campur. Tapi kalau hal-hal lain yang disampaikan tadi tentang lingkungan hidup, tanggal Liance insya Allah itu akan kita tindak lanjut. Kita akan ya segera setelah ini, kalau 3 kali 24 jam untuk hal-hal seperti itu kan tidak mungkin.
Ya begini. Maksud saya begini tadi, soal ini kan kewenangan undang-undang itu ada di pusat, bukan di DPRD provinsi. Kalau skalanya perda, ya di provinsi, perda provinsi ya. Dengan undang-undang yang tadi Bapak sepakat atau enggak, kan sama-sama kita menganggap itu sebagai sebuah bencana, Pak. Oke. Kalau sama-sama menganggap itu sebagai sebuah bencana, kenapa nggak dikeluarkan nota kesepakatan? Kalau undang-undang kan sesungguhnya prosesnya sekali lagi di pusat pembahasannya. Jelas, saya dengan Pak Aris Bobiho. Kita bukan negara federal, Pak. Kita bukan negara federal. Betul, makanya saya bilang kan kami punya perwakilan di DPR RI. Kami sampaikan poin-poin dari Jawa Barat ketika itu dibahas, kami sampaikan ke DPR RI. Perwakilan Jawa Barat juga ada 91 kursi, jangan salah. Di DPR RI menyuarakan Jawa Barat. Satu kursi ini tidak bisa menjawab ribuan dinamika yang dari Jawa Barat, lingkungan, pendidikan, ekonomi. Hari ini lingkungan aja Bapak tidak mau melakukan suatu MOU ataupun data yang Kami melakukan pengawasan. Saya kira bukan Anda kan menyampaikan ini tadi poinnya di 2020, ya mulai 2020. Saya silakan cek. Saya kira jejak digital nggak bisa dibohongi. Silakan cek nama saya, DADDY Rohanadi. Silakan cek jejak digital. Bagaimana saya menyikapi para penambang liar? Apa yang saya lakukan terkait dengan aparat penegak hukum dan sebagainya. penambang liar, Pak. Penambang Ya, otomatis. Ya, yang sekarang ini yang tidak berizin yang jadi jauh lebih masalah. Karena mereka tidak terkontrol sama sekali. Secara keseluruhan nggak lihat. Jadi saya tidak Para dewan dari DPRD Jabar hanya bisa melakukan kewenangan di daerah Jawa Barat dan untuk pemerintah pusat DPRD Jabar hanya bisa melalui DPR pusat di Jakarta agar bisa dibahas di tingkat pusat. Ujar para dewan yang hadir dalam orasi mahasiswa yang tergabung dari BEM Kampus Universitas Sebandung Raya. Terpulang pada proses hukum yang ada. Pak, saya mau tanya, Pak. Fungsi DPR sama kan? Soal apa? Ya. DPR Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan DPR Provinsi Jawa Barat sama? Sama. Kenapa DPRD Kalimantan Selatan bisa mengeluarkan nota sepahaman ini? Bapak tahu? Saya nggak tahu karena saya belum bicara ke mereka. Maksudnya ini bisa menjadi benchmark. Jadi pada posisinya juga Pak, kan sekarang jadi sudah ada di Kalimantan Selatan. Saya menanyakan itu Pak, kenapa DPRD Kalimantan Selatan yang di sana tambangnya? Kan antara teman-teman BEM mahasiswa dengan gubernur dan ketua DPRD. Ya, saya kira jangan sekarang dong dikasih masa cepat. Kita harus nunggu Pak Ketua, kemudian ke gubernur, gitu kan? Kan dua orang ini tidak bisa kita atur waktunya seenaknya kita. Ya, insya Allah. Jadi begini, sabar. Sabar ya. Gak bisa sabar dari 2019. Ya, begini. Terus Pak. Justru kita ingin mungkin setelah ini kita akan ada mungkin perwakilan dari teman-teman BEM. Kita minta data yang konkret tentang hal ya. Jadi udah ada datanya dong. Kalau soal itu saya kira kita nggak masalah kita tanda tangan. Ya. Jadi gimana dong? Ayo, katanya sudah ada data, sudah ada konkret. Ada audiensi dengan Iya. DPRD Provinsi Betul. dan ada Makanya kalau kami yang tanda tangan nggak ada masalah, hari juga kita tanda tangan. ya, Kan? makanya itu saya juga nggak. Ya. Itu tapi itu apa konsep? Konsep nota kesepahaman itu kan ketua DPRD gitu. Kalau saya ketua DPRD saya tanda tangan sekarang gitu kan. Tambah aja wakil dari ketua Presiden. Dan kami akan mendesak teman-teman yang ada di DPR untuk terus mengajukan ini dan tuntutan ini harus tetap dipenuhi. Jadi itulah karena kewenangannya di sana. Tapi kewenangan daerah kita bisa melakukan itu dengan secepatnya. Ya, kalau kewenangan daerah kita bisa panggil kepala dinasnya. Mungkin besok kita panggil, kita bicarakan, gitu ya. Itulah tadi liputan unjuk rasa di Bandung. Krus Putar News mengucapkan terima kasih sampai jumpa pada kabar yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.